Nah, di video kali ini, nih ada yang requestan yang nge-DM saya. Bang, kenapa sih merpati habis mabung itu lama sekali digiringkan, bahkan susah digiringkan? Jadi, ini teman-teman kita ini bertanya ya. Ini khusus yang requestan nih. Saya buatin videonya dan tutorialnya gimana cara menggiringkan merpati setelah mabung atau mounting, atau bahasa lainnya apa sih ya, ganti bulu. Wah, tepatnya ganti bulu. Jadi merpati yang ganti bulu itu atau mabung itu membutuhkan banyak sekali protein, nah mineral. Jadi memang wajar ya kalau merpati yang sedang mabung ini susah digiringkan. Adapun merpati yang cepat digiringkan itu biasanya dia nggak maksimal. Kenapa? Karena satu, prosesnya tumbuh bulu baru. Nah, itu yang menjadi faktor atau penyebab merpati kita itu susah sekali digiringkan, karena dia itu energinya atau proteinnya terserap ke bulu atau terpakai untuk pertumbuhan bulu. Jadi ibaratnya itu energinya kurang dapat, jadi sehingga merpati itu susah sekali digiringkan. Cuman nggak semuanya juga. Ada merpati saya itu kalau ketika mabung, selesai mabung, bahkan lagi proses mounting pun bulu rontok dia gampang digiringkan. Nah, di sini teman ALDP ini mempunyai merpati yang setelah mabung terus itu merpatinya nggak giring-giring. Kenapa? Jadi banyak faktor. Kemungkinan ketika kalian merpatinya itu mabung, dalam pasca mabung kalian kurangnya perawatan, nutrisinya kurang terjaga, proteinnya kurang diperhatikan. Nah, itu bisa jadi penyebab atau pemicu merpati kalian itu susah digiringkan setelah proses mabung. Nah, adakah tipnya Bang untuk agar merpati saya ini bisa giring kembali gampang dan mudah, teman-teman? Sini saya akan bagikan sesuai pengalaman saya, sesuai pengetahuan saya, agar merpati kalian itu bisa giring kembali. Nah, biasanya kalau merpati yang mabung, usahakan ini merpati yang termasuk tergolong agak susah atau rewel, kalian harus selesaikan dulu mabungnya. Tunggu, biasanya itu memakan waktu agak lama sih ya. Cuman ini karena saya nggak tahu nih proses mabungnya itu di bagian mana. Apakah biasanya kan kalau proses mabung itu banyak hal. Ada di bagian kepala dulu, di bagian sayap, di bagian bulu ketiak. Terus ada yang full mabungnya sampai benar-benar ambrol semua atau ganti bulu. Ada yang mabung di ekor. Jadi saya nggak tahu persis merpatinya gimana. Cuman di sini saya akan bagikan tipsnya untuk kalian. Jadi yang pertama yang kalian harus lakukan ketika merpati kalian itu posisinya mabung atau ganti bulu atau mounting ya, kalian harus memperbanyak minyak ikan. Perbanyak sebanyak-banyak mungkin minyak ikannya. Jadi seumpama biasanya kalian satu minggu cuma satu kali. Jadi ketika merpatinya mabung atau mounting, kalian berikan sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Nah, cukup 1 butir saja. Jadi pagi 1 butir, sore 2 butir. Kenapa? Untuk mempercepat proses ganti bulu atau mounting. Jadi ini bagus sekali minyak ikan itu untuk pertumbuhan bulu atau merpati yang sedang mabung. Terus juga ini kalian harus memberikan asupan makanan, ditambahin juga ya. Seperti kalian bisa memberikan kacang tanah. Nah, di video sebelumnya itu sudah pernah saya buat atau sudah pernah saya bahas gimana cara memberikan kacang tanah. Terus yang kedua, usahakan ini untuk kalau jantan ya, khusus jantan, kalian juga harus tetap memberikan jamu-jamuan seperti jamu giring atau jamu yang biasa teman-teman kasih ke merpatinya. Jadi itu tetap wajib. Nah, untuk mabung sendiri usahakan teman-teman jangan memandikan merpati yang sedang mabung atau sedang ganti bulu, karena itu bahaya. Itu memperhambat proses pertumbuhan bulu si merpati. Jadi kalaupun dimandikan ya hanya mandi kering atau mandi sedikit saja, basah bagian
kaki, bagian paru, bagian ekor yang terkena kotoran. Jadi seperti itu saja. Jadi jangan dimandikan secara full karena ini juga akan berdampak atau mempengaruhi merpati ini birahinya nggak stabil. Nah, ketika proses mabung agar merpatinya mudah digiringkan, teman-teman harus wajib tetap melakukan perawatan seperti mana biasanya, seperti menjemur secara rutin di pagi hari, terus juga mengawinkan merpatinya tentunya. Terus kalau malam hari ya wajib istirahat merpatinya di dalam pagupon. Jadi untuk merpati yang mabung itu jangan ketika mabung itu kalian nggak mau merawatnya atau kalian nggak udahlah ini lagi mabung dibiarin saja. Nah, itu akan berdampak nanti ketika digiringkan kembali akan mengalami kesusahan. Memang betul, saya juga pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi saya itu membiarkan saja, alhasil ketika saya mau mainkan atau mau saya giringan kembali itu agak susah. Nah, caranya seperti apa sih Bang agar bisa digiringan kembali? Yang pertama tadi ya perawatan harus tetap terjaga. Terus yang kedua, ketika sudah selesai mabungnya ini, usahakan teman-teman ini menggiringkan merpatinya memang sudah benar, proses mounting atau ganti bulunya sudah benar-benar selesai. Karena ada beberapa merpati yang geli juga ketika proses mounting atau mabung itu dia geli, bahkan ada yang nggak mau kawin karena energinya itu terserap atau dihabiskan oleh pertumbuhan bulu. Jadi alhasil merpatinya itu kurangnya energi. Nah, caranya gimana untuk menghasilkan energi lebih banyak? Teman-teman harus memperbanyak vitamin juga nih. Vitamin, terus makanan yang mengandung protein tinggi seperti kacang tanah, juga beras merah. Jadi jangan diabaikan ketika justru proses mabunglah di mana waktu yang tepat untuk mengistirahatkan merpati kalian. Jadi disinilah kita harus evaluasi. Jadi merpati ini, semua teman-teman merpatinya sedang mabung nih. Mana PR yang harus diperbaiki ketika waktu sebelum mabung itu, wah pernapasan ini kurang. Jadi teman-teman harus perbaiki, yaitu dengan menjemurnya agak ditambah durasi jemurnya. Terus tenaganya kurang, oh berarti proses pengumbaran itu kurang dilakukan oleh teman-teman. Jadi pengumbaran juga penting juga untuk proses pemulihan tenaga karena merpati akan fresh atau akan merasa nyaman ketika dilepas bebas. Jadi wajib juga dilepas. Jadi jangan ketika merpatinya sedang mabung terus teman-teman biarkan saja. Itu salah besar ya teman-teman. Nah, terus juga bahaya juga nih kalau mabung atau penjawat di ujung sayapnya itu lepas. Jadi saya sarankan jangan menggiringkan terlebih dahulu, biarkan merpatinya suruh istirahat. Nanti setelah sudah tumbuh bulu penjawatnya baru kalian menggiringkan. Jadi untuk menggiringkannya sama saja ya teman-teman, cuman yang harus teman-teman lakukan itu ketika proses mabung itu sendiri. Jadi jangan diabaikan proses mabung ini, justru ini kita harus memaksimalkan ketika merpati itu benar-benar lagi istirahat. Jadi agar kondisi ketika bulu grass atau bulunya sudah tumbuh, bulu baru, itu kita mainkan, kita giringkan akan lebih mudah. Jadi pahami dulu faktornya apa penyebab dari merpati tersebut susah digiringkan. Kalau merpatinya masih kondisi mabung ya memang seperti itu. Nah, kalau merpatinya sudah yang saya sebutkan itu sudah teman-teman lewati atau tidak ada kendala, sudah dilakukan semua, terus masih saja bandel nih merpatinya susah digiringkan, langkah selanjutnya yaitu memisahkan kedua merpati tersebut, baik merpati jantan maupun merpati betinanya. Jadi disendirikan dulu teman-teman untuk merpati yang susah giring ini, apalagi dalam kondisi mabung. Nah, sendirikan dulu, terus teman-teman kasih ekstra jamu-jamuan seperti herbal. Saya sudah pernah buat tuh, cara bikinnya juga sudah pernah buat. Atau teman-teman kebiasaan teman-teman memberi jamu apa, silakan dikasih jamunya walaupun proses sedang ganti bulu. Terus juga teman-teman harus membantunya melepas bulu-bulu yang lamanya itu agar cepat selesai proses mountingnya, mabungnya. Nah, untuk menggiringkannya seperti itu teman-teman. Jadi disendirikan dulu ya, kurang lebih selama 1 minggu, terus nanti baru kalian satukan kembali.
merpatinya yang susah giringnya nih. Nah, alhamdulillah kalau saya pribadi itu tidak mengalami kendalaan ketika proses setelah mabung. Jadi ya biasa saja, merpati itu mudah digiringkan. Nah, biasanya ketika proses mabung itu nafsu birahinya berkurang, merpatinya juga enggak, biasanya kawinnya itu kurang lah pastinya. Nah, usahakan juga ketika proses mabung ini merpati kalian itu suruh mengerami telur saja. Jadi jangan dibiarkan atau dicampakkan atau tidak diurus. Biasanya ya saya juga dulunya membiarkan merpati yang sedang mabung, jadi nggak dirawat, nggak seperti mana biasanya. Tapi saran saya itu ketika merpati kalian sedang mabung atau monting, usahakan merpatinya itu suruh mengerami telur saja, atau suruh melolo juga boleh, agar nanti pendewasaan terhadap merpatinya biasanya itu akan meningkatkan giring si merpatinya. Tapi kalau teman-teman langkahnya sudah terlewatkan karena ini sudah kelewat, terus merpatinya belum juga giring, saran saya lakukanlah pemisahan terhadap kedua merpati ini selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu kalian rawat nih, baik merpati jantan dan betinanya. Usahakan birahinya itu stabil. Nah, caranya ya kita harus rutin menjemurnya setiap hari. Dalam pemisahan ini kalian harus rutin menjemurnya, baik jantan maupun betina. Jadi dijemur, tapi jangan disatukan dulu. Selama 1 minggu ini jemur rutin, terus hari Minggu mandikan. Nah, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu itu jemur secara kering, jadi tanpa dimandikan. Kalau ada bagian kotor di kakinya ya boleh dicuci, terus paruh boleh dicuci, terus ini bagian ekor dicuci, dibersihkan lah sebisa mungkin teman-teman membersihkannya agar nampak merpati itu terlihat cantik. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Kalau teman-teman udah kelewat nih cara yang tadi saya sebutkan di awal, sudah kelewat bang itu gimana? Ya teman-teman pisahkan saja merpati yang setelah selesai mabung tersebut, pisahkan selama kurang lebih 1 minggu. Atau kalau itu bisa diganjel telur. Cuman kalau diganjel telur banyak yang gagal ya, saya juga pernah mengalami kegagalan. Jadi langkah baiknya, langkah mudahnya itu teman-teman bisa memisahkan merpatinya. Insya Allah dalam waktu 1 minggu pemisahan, terus 3 hari ke depan satukan, insya Allah itu akan giring dengan sendirinya. Pastikan juga merpati betinaannya itu bertelur secara normal. Nah, ingat nih, kalau merpati betinaannya bertelurnya kurang bagus atau telat, ya itulah salah satu penyebab juga nih yang merpatinya susah digiringkan. Jadi perhatikan juga betinanya itu wajib bertelur. Bang, kalau merpati saya ini si betinanya bertelurnya agak telat-telat gimana nih bang? Teman-teman bisa menggantikan atau mencarikan betinaan yang baru yang rutin bertelur agar proses menggiringkan merpatinya lebih mudah. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja nih video kali ini, cara menggiringkan merpati setelah mabung yang susah giring. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.